Yo, what's up, dude? Ketemu lagi ya dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya, guys. Oke, hari ini di tanggal 9 ya di bulan September 2023. Dan tidak bosan-bosannya, kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, dimanapun kalian berada. Apalagi kalau di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita, guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan ya di 0,86%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga rival-rivalnya. Dimana kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin mengalami penurunan ya di 2,14% dalam waktu 24 jam ini. Jadi kembali lagi ke harga sebelumnya ya waktu kenaikan kemarin, dan ini disusul juga oleh Ethereum turun di 1,4%, BNB juga turun di 1,6%, SRP di 0,7%, dan rata-rata kalau kita lihat untuk pergerakan altcoin ini masih mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya, dan perubahannya ada di antara 1-2%, guys. Kemudian kalau kita lihat ya dari perubahan yang terjadi untuk harga Bitcoin seperti yang terlihat di dalam chartnya di sini, setelah kemarin mengalami kenaikan kemudian turun lagi ya, dan ini membuktikan bahwa memang dari sentimen yang terjadi untuk sekarang ini banyak para investor yang masih bisa dibilang itu seimbang ya untuk optimisme dan juga skeptisismenya, dan itu terlihat dari pergerakan harga dari Bitcoin ini, guys. Dan kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya ini wajar-wajar aja ya kalau melihat perkembangan dari market secara global belakangan ini ya, yang bisa dibilang itu emang agak nggak stabil, guys. Jadi ada kalanya ada berita yang mungkin membuat Bitcoin ini naik, kemudian timbul lagi ada berita yang membuat Bitcoin ini juga turun, guys. Jadi bisa dibilang tuh 50-50 ya. Tapi tidak mengapa, guys, kita akan selalu update lagi untuk beberapa informasinya. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan informasi yang terupdate juga ya, sehingga kalian bisa mengambil keputusan ataupun mengantisipasi kira-kira arah market ini mau dibawa kemana gitu, guys. Oke, kita langsung saja ya menuju ke informasi yang pertama. Kita lansir dari harian Watcher.guru ya, dimana di sini diinformasikan ya bahwa FBI mengidentifikasi adanya kelompok Lazarus ini di balik pencurian 41 juta dolar milik Stake.com, guys. Jadi seperti yang sudah kita informasikan, untuk Stake.com ini pernah diretas ya beberapa hari yang lalu, kita sudah informasikan. Jadi Biro Investigasi Federal atau FBI ini telah mengeluarkan peringatan kepada publik ya terkait pencurian kasino kripto baru-baru ini. Namanya adalah Stake.com, dan kasino kripto online terkemuka dan platform taruhan ini menjadi korban penjahat dunia maya ya pada 4 September 2023 kemarin, kehilangan sekitar 41 juta dolar dalam bentuk mata uang virtual, guys. Pelaku di balik peretasan Stake ini telah diungkap sebagai Lazarus Group, guys, dan kelompok peretas terkenal yang berasal di Korea Utara ini yang juga dikenal sebagai APT38. Investasi dari FBI ini telah mengungkap jaringan aktivitas terlarang ya saat aktor Cyber Republik Demokratik Rakyat Korea atau DPRK atau DPRK dengan cepat memindahkan dana yang dicuri, guys. Kemudian penyelidikan tersebut mengidentifikasi pergerakan jaringan Ethereum, Binance Smart Chain, dan juga Polygon ke beberapa alamat walletnya, guys. Namun ya, ini bukan pertama kalinya Lazarus Group membuat kekacauan pada landscape mata uang virtual, di mana tahun 2023 merupakan tahun pencurian yang belum pernah terjadi sebelumnya, guys. Dan para aktor dunia maya yang jahat ini mencuri lebih dari 200 juta dolar ya dalam berbagai pencurian mata uang kripto. Yang paling menonjol diantaranya adalah pencurian sekitar 60 juta dolar dari Alpapo dan juga Coinsbase pada 22 Juli 2023, diikuti oleh pencurian lain sekitar 100 juta dolar dari Atomic Wallet pada 2 Juni 2023. FBI juga mengeluarkan peringatan keamanan cyber tentang trader traitor yang mendesak kehati-hatian dalam landscape digital. Selain itu, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri atau OFAC, Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi pada Lazarus Group pada tahun 2019. Pencurian di Stake.com ini menandai babak baru dalam kisah kejahatan cyber yang sedang berlangsung ya, dan menyoroti urgensi untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan cyber dan kerjasama internasional, guys. Jadi semoga aja ya kalau memang peretasan dari Stake.com ini benar dilakukan oleh Lazarus Group, maka kita doakan semoga dana yang tercuri ini bisa dikembalikan lagi, guys, untuk para nasabah-nasabah yang mengalami kerugian, dan semoga aja tidak terjadi lagi hal-hal semacam ini ke depannya ya. Karena dengan adanya hal-hal semacam ini, peningkatan untuk langkah-langkah keamanan cyber dan juga kerjasama internasional ini sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, guys. Jadi kita tunggu aja nanti perkembangannya. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Bitcoinis, di mana di sini diinformasikan bahwa
pejabat dari The Fed atau Federal Reserve berhati-hati terhadap stablecoin yang tidak diatur ya, seperti USDC dan juga USDT guys. Michael Barr, seorang pejabat tinggi di Federal Reserve Amerika Serikat, menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya penggunaan stablecoin yang tidak diatur yang dipatok ke dolar. Banyak stablecoin populer yang dirancang untuk mencerminkan nilai USD. Adopsi stablecoin beresiko bagi sistem pembayaran Amerika Serikat, kata Michael Barr. Dalam sebuah pidato yang dipersiapkan untuk para peserta konferensi fintech di Federal Reserve Bank di Philadelphia, Barr juga telah menjadi wakil ketua untuk pengawasan di Bank Sentral sejak 2022. Berpikir jika stablecoin mengakar, mereka dapat menggantikan USD. Aset digital dapat menimbulkan risiko yang signifikan ya terhadap stabilitas keuangan, kebijakan moneter, dan sistem pembayaran Amerika Serikat, di mana stablecoin termasuk USDT dan juga USDC merupakan inti dari kripto dan telah digunakan secara luas ya sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Sebagai contoh, USDT yang diterbitkan oleh Tether Holdings memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 83 miliar dolar ya, dan merupakan mata uang kripto paling berharga ketiga setelah Bitcoin dan Ethereum. Stablecoin paling berharga kedua yaitu USDC, meskipun kapitalisasi pasarnya merosot selama beberapa bulan terakhir ya sejak Maret, ketika sempat mengalami penurunan setelah runtuhnya Silicon Valley Bank yaitu SVB, merupakan stablecoin paling berharga kedua dalam 10 besar ini guys. Untuk menggambarkan signifikansi dan tingkat adopsinya dalam dunia kripto, USDC bernilai lebih tinggi dari Cardano dan juga Tron. Meskipun stablecoin digunakan pada blockchain publik seperti Ethereum dan Polygon, stablecoin dicetak oleh entitas swasta yang tidak diatur ya secara langsung oleh The Fed atau regulator global lainnya. Oleh karena itu, penerbitan USDC ataupun USDT dipengaruhi oleh permintaan. Semakin tinggi permintaan, maka semakin banyak stablecoin yang diterbitkan. Sebuah pengaturan yang sangat memprihatinkan bagi Michael Barr. Dalam pidatonya, pejabat The Fed tersebut menyarankan ya agar penerbit token stablecoin yang melacak nilai mata uang cadangan dunia atau USD harus tetap berada di bawah pengawasan ya dan otoritas langsung dari Federal Reserve. Dengan cara ini, seperti yang mereka lakukan terhadap bank-bank di bawah pratinjaunya, bank sentral dapat mengontrol penerbit ini guys. Jadi menurut kalian bagaimana, apakah stablecoin ini harus tunduk terhadap Federal Reserve atau justru tidak guys? Kalian tulis di kolom komentar ya. Masih berhubungan dengan stablecoin ya, khususnya untuk USDT seperti yang dilansir ya dari harian bitcoin.com, di mana di sini diinformasikan bahwa USDT atau Tether ya, ini menawarkan eksposur surat utang Amerika Serikat sebesar 72,5 miliar dolar ya, karena adanya bunga utang nasional yang turun guys. Tether, perusahaan stablecoin terbesar di pasar mata uang kripto, baru-baru ini membahas eksposurnya terhadap perbendaharaan Amerika Serikat dan dampaknya terhadap seluruh ekosistem kripto. Dalam artikel baru-baru ini berjudul Tether USDT and US Treasury Dynamics, organisasi ini melaporkan bahwa mereka memegang hampir 73 miliar dolar dalam bentuk utang Amerika Serikat secara langsung dan tidak langsung, atau sebagai jaminan dalam operasi reserve atau sebagai jaminan dalam operasi reverse repo, menjadikannya pemegang nomor 22 dari Treasury Amerika Serikat, di mana CTO dari Tether yaitu Paulo Ardoino menyatakan bahwa perusahaan ini memiliki lebih banyak utang Amerika Serikat daripada negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Meksiko, Australia, dan Spanyol. Bagi Tether, hal ini menjadi presiden kepercayaan dalam perekonomian Amerika Serikat karena perusahaan ini mendukung fungsi obligasi utang nasional sebagai aset cadangan global yang menopang pasar modal di seluruh dunia. Bahkan ketika minat terhadap utang ini telah dipengaruhi oleh masalah geopolitik. Bahkan jika Cina dan negara-negara lain telah menumpahkan sejumlah besar utang Amerika Serikat selama 6 tahun terakhir, Tether menjelaskan bahwa dolar digital mewakili opsi panggilan pada ekonomi Amerika Serikat dan utangnya. Karena permintaan dolar dengan cepat diterjemahkan sebagai permintaan perbendaharaan Amerika Serikat untuk menjadi jaminan dari USDT yang diterbitkan guys. Tether merinci ya bahwa keterlibatannya sebagai pemasok token USDT yang setara dengan dolar di pasar negara berkembang di seluruh dunia berkontribusi pada stabilitas keuangan Amerika Serikat sambil memberikan jalur penyelamat di negara-negara dengan mata uang fiat yang dilanda inflasi dan devaluasi seperti Venezuela dan Argentina. Ketika permintaan stablecoin dolar meningkat di berbagai yurisdiksi, penerbitan USDT akan meningkat untuk memenuhi permintaan tersebut. Akibatnya, permintaan akan utang Amerika Serikat untuk dijadikan jaminan bagi token-token ini juga akan meningkat. Tether mampu menghasilkan sumber permintaan treasury yang unik sekaligus memperkuat peran dolar Amerika Serikat secara global ketika pembelian treasury oleh pihak asing menurun.
dan penerbitan utang Amerika Serikat dijadwalkan akan meningkat, dan Tether dapat membantu mendukung stabilitas keuangan Amerika Serikat dan global guys. Jadi kita tunggu aja perkembangannya apakah sesuai dengan yang diklaim oleh Tether ini. Nanti kita akan update lagi guys. Kita langsung ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Decrypt, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Binance NFT Marketplace ini mengakhiri dukungannya ya untuk Polygon dalam upaya merampingkan guys atau streamline. Jadi nanti para pengguna memiliki waktu hingga akhir tahun ya untuk menarik NFT di jaringan Polygon dari NFT Marketplace bursa ini guys. Pertukaran kripto Binance hari ini mengatakan akan mengakhiri dukungan ya untuk Polygon di pasar NFT-nya. Dan dalam postingan blog hari Jumat kemarin, bursa kripto terbesar di dunia itu mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menyederhanakan penawaran produk di Binance NFT Marketplace. Binance tidak segera menanggapi permintaan komentar ya dari Decrypt tentang hal ini. Berita ini muncul tepat setelah CEO dari Binance yaitu Changpeng Zhao membantah rumor di Twitter ya bahwa para eksekutif telah meninggalkan perusahaan atau menghentikan proyek apapun. Tetapi kemudian mengatakan dalam pesan yang sama bahwa Binance telah menangani penghentian produk lama dengan lancar guys. Pengumuman hari Jumat menambahkan bahwa pengguna tidak akan dapat membeli atau mendaftarkan NFT di jaringan Polygon di pasar setelah pukul 6 pagi waktu UTC ya, 26 September nanti. Pengguna juga tidak akan dapat mempertaruhkan LAN NFT yang dihosting di Polygon untuk mendapatkan hadiah The Sandbox atau token Sun hariannya guys. Keputusan ini dibuat setelah pertimbangan dan evaluasi yang cermat ya, dan ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan dari Binance untuk merampingkan penawaran produk di Binance NFT Marketplace dan menambahkan bahwa pengguna harus menarik NFT mereka pada akhir tahun ini. Polygon adalah blockchain di balik mata uang kripto terbesar ke-14 berdasarkan kapitalisasi pasarnya ya, dengan token Matic. Dan pada saat penulisan, Matic ini telah turun 2,4% dari hari sebelumnya dan diperdagangkan pada harga $0,54 menurut data dari CoinGecko. Dan penurunan tersebut telah menghapus keuntungan yang diperoleh token dari minggu sebelumnya guys. Meskipun token Matic melonjak sebulan yang lalu, tampaknya karena berita bahwa saham Coinbase yang diberi token akan masuk ke jaringan melalui Back Finance sekarang turun 21% ya dari level tertinggi tersebut guys. Jaringan Polygon adalah solusi penskalaan yang bertujuan untuk memecahkan beberapa masalah di Ethereum yang memungkinkan pengembang melakukan hal-hal seperti membangun aplikasi keuangan terdesentralisasi atau DeFi ataupun NFT dengan kecepatan yang lebih tinggi ya, dan ini telah menjadi jaringan pilihan bagi Reddit untuk meluncurkan koleksi NFT-nya juga. Polygon adalah blockchain terbesar kelima untuk NFT menurut data dari CryptoSlam dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $831.880 guys. Jadi kita tunggu guys kira-kira efeknya bagaimana ya kelanjutannya untuk token Matic dengan dihapusnya dukungan NFT Marketplace di Binance ini. Nanti kita akan update lagi guys. Kita lanjut dan masih berhubungan dengan Binance seperti yang dilansir dari harian Crypto Globe, di mana di sini diinformasikan bahwa Binance melihat arus keluar lebih dari 200 juta token XRP guys dalam transfer yang dilakukan oleh paus atau whales misterius guys. Jadi seekor whales atau paus mata uang kripto yang sangat besar baru-baru ini memindahkan 210 juta token aset asli XRP Ledger yaitu XRP dari bursa mata uang kripto terkemuka Binance dalam sebuah langkah mengejutkan yang membuat komunitas token tersebut menjadi ramai guys. Menurut layanan pemantauan Paus Whale Alert, paus tersebut memindahkan hampir 42 juta token XRP ke wallet mata uang kripto yang tidak teridentifikasi sebelum melakukan beberapa transaksi lain yang memindahkan XRP dari bursa terkemuka tersebut guys. Khususnya ya, beberapa anggota komunitas XRP menemukan hubungan antara alamat yang digunakan dan Binance, menyeratkan kemungkinan manuver operasional internal oleh bursa. Beberapa platform analisis blockchain telah menandai dompet penerima sebagai milik Binance, meskipun tidak jelas ya apakah ini memang transaksi internal. Tinjauan terhadap transaksi XRP Binance yang ditandai oleh layanan pemantauan paus menunjukkan sejumlah besar penarikan XRP dalam jumlah besar ke dompet eksternal yang semakin mendukung teori bahwa bursa hanya memindahkan dana di antara walletnya. Secara total, lebih dari 210 juta token XRP senilai lebih dari 100 juta dolar telah meninggalkan wallet Binance bulan ini guys. Transaksi ini terjadi ketika XRP Ledger bersiap untuk beberapa peningkatan terbarunya ya, termasuk potensi pengenalan platform perdagangan untuk membuat pasar otomatis atau AMM ke dalam buku besarnya yang memungkinkan pemegang token XRP untuk mendapatkan penghasilan secara on-chain. AMM adalah platform yang memungkinkan perdagangan mata uang kripto dengan cara tanpa izin menggunakan kumpulan likuiditas daripada buku pesanan tradisional.
Liquidity pool adalah kumpulan bersama dari dua atau lebih token yang dipasok oleh pengguna yang digunakan untuk perdagangan. Harga token dalam pool ditentukan melalui penggunaan oracle dari blockchain. Investor yang menambahkan token ke pool likuiditas menerima bagian dari biaya yang dikumpulkan dari setiap perdagangan, tetapi pendapatan tersebut memiliki resiko kerugian yang tidak permanen ya, di mana kerugian tidak permanen terjadi ketika fluktuasi harga mengubah rasio token di dalam pool, yang berarti penyedia token akan lebih baik jika mereka hanya menyimpan token di wallet mereka. Ledger juga akan segera meningkatkan throughput transaksinya dari sekitar 1.500 transaksi per detik menjadi 3.400 transaksi per detik, yang mengesankan, didukung oleh peningkatan yang akan segera diterapkan guys. Jadi masih belum jelas ya siapa whale ini guys, tapi kalau melihat dari berita di sini kemungkinan adalah orang dalam dari Binance itu sendiri, yang artinya bisa dibilang ini bukan keluar dari Binance ya, artinya kemungkinan untuk disimpan lebih lama dari token SRP ini mungkin bisa dibilang juga nggak benar-benar banget, tapi juga ada kemungkinan token ini bisa dicairkan juga ya, karena ini merupakan adanya perpindahan gitu ya, tapi masih dalam lingkup Binance itu sendiri guys. Tapi masih belum jelas ya siapa whale ini, dan kita tidak bisa berspekulasi ya kira-kira kenapa kok dipindahkan, apakah ada informasi orang dalam, kita nggak tahu ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya, masih dari harian Crypto Globe ya. Di sini diinformasikan bahwa pengulas teknologi teratas MKBHD tentang ponsel kripto dari Solana yaitu Saga, dan katanya jangan membelinya guys. Nah ini menarik ya. Jadi ponsel kripto adalah ponsel pintar khusus yang dirancang dengan fitur keamanan yang ditingkatkan ya untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi yang aman di dunia mata uang kripto dan teknologi blockchain. Awalnya dibanderol dengan harga $1.000. Harga dari ponsel Saga ini diturunkan pada Agustus 2023 untuk membawa lebih banyak orang ke dalam ekosistemnya guys. Dikembangkan bekerjasama dengan OSSOM, sebuah perusahaan yang berpengalaman dalam pengembangan Android untuk raksasa teknologi seperti Google, Apple, dan juga Intel. Saga ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mengamankan transaksi Web3 dan manajemen aset digital termasuk mata uang kripto dan juga NFT. Perangkat ini memiliki layar OLED 6,67 inci, RAM 12GB, penyimpanan di 512GB, dan berjalan di atas Snapdragon 8 Plus generasi pertama mobile platform. Yang unik dari ponsel Saga ini adalah Solana Mobile Stack ya atau SMS, serangkaian add-on khusus yang mengintegrasikan fungsionalitas kripto ke dalam perangkat keras dan perangkat lunak ponsel. Elemen aman ponsel yang dikenal sebagai brankas benih untuk menyimpan kunci pribadi secara terpisah dari data lain sehingga meningkatkan keamanannya. Selain itu, ponsel Saga juga menawarkan toko atau marketplace ya, khusus dengan daftar aplikasi kripto yang telah dikurasi, dan Solana telah berkomitmen untuk tidak membebankan biaya ekstraktif pada aplikasi Dev Store-nya, berbeda dengan biaya 30% yang dikenakan oleh Apple dan Google. Saat pertama kali memperkenalkan ponsel ini, Anatoly Yakovenko sebagai salah satu pendiri dari Solana Labs menyatakan bahwa ponsel Saga ini bertujuan untuk menetapkan standar baru ya untuk pengalaman Web3 di perangkat seluler guys. Jadi ini adalah ringkasan ya untuk ulasan dari MKBHD ini guys, dimana di sini disebutkan bahwa Marques Brownlee yang dikenal luas sebagai MKBHD memulai ulasannya ya dengan menelusuri silsilah Saga hingga ke Essential Pawn, sebuah usaha yang menjanjikan namun akhirnya gagal yang diluncurkan pada tahun 2017. Tim Essential Pawn kemudian membentuk OSOM yang berkolaborasi dengan Solana untuk menciptakan ponsel Saga ini. Brownlee memuji kualitas rakitan ponsel ini dengan menyebutkan ya untuk bingkai bajanya ini tahan karat ya, kemudian tombol titaniumnya berwarna dan bagian belakang ini berupa keramik guys. Namun dia juga mencatat bahwa perangkat ini berat dengan berat sekitar 250 gram guys. Untuk spesifikasinya dan juga performa, MKBHD ini menunjukkan bahwa meskipun dibuat secara premium, spesifikasi Saga ini biasa saja guys. Dia mengatakan bahwa perangkat ini memiliki layar datar di 6,67 inch, 1080p 120Hz dengan baterai 4100 mAh dan kamera yang biasa-biasa aja. Perangkat ini menggunakan Snapdragon 8 Plus generasi pertama tahun lalu dengan RAM 12GB dan penyimpanan di 512GB. Brownlee menyarankan bahwa spesifikasi ini tidak sesuai dengan harga awal ponsel yang dibanderol $1.000 yang kemungkinan berkontribusi pada penurunan harganya. Kemudian untuk fiturnya, MKBHD kemudian berfokus pada fitur-fitur kripto-sentris Saga yang menyoroti 3 aspek utamanya, yaitu Solana Mobile Stack, kemudian ada Seed Vault, ada Toko Dapps, dan menurut MKBHD ini SMS berfungsi sebagai SDK yang memungkinkan aplikasi terhubung secara eksklusif ke blockchain Solana.
Fitur ini juga membatasi utilitas ponsel untuk pengguna yang tertarik dengan blockchain lain seperti Bitcoin ataupun Ethereum. Dia juga menyebutkan Seed Vault yang menyediakan lingkungan yang aman dan terpisah dari OS Android untuk menyimpan seed 24 frasenya. Dan terakhir adalah menunjukkan bahwa meskipun toko Deb ini unik, tapi toko ini tidak eksklusif ya untuk Saga dan akan tersedia di perangkat lain juga guys. Jadi kesimpulannya ya, Brownlee mengatakan dengan mempertanyakan proposisi nilai Saga ini guys, terutama mengingat penurunan harga dan fitur dari kripto khusus. Dia berpendapat bahwa bahkan dengan harga yang lebih murah, ada pilihan yang lebih baik yang tersedia di pasar guys. Keputusan akhir dari Brownlee ini beresonansi dengan judul videonya, menyarankan kebanyakan orang untuk menghindari ponsel Saga ini karena menawarkan daya tarik terbatas ya di luar fungsi kripto Nisna. Perusahaan seperti HTC dengan ponsel Exodus, Sirin Labs dengan Vinay, dan Samsung dengan fitur blockchain di beberapa model Galaxy mereka telah memberanikan diri ya untuk membuat ponsel kripto guys. Ponsel-ponsel ini bertujuan untuk menyediakan cara yang aman dan nyaman bagi pengguna untuk mengelola aset digital mereka dan terlibat dengan teknologi blockchain. Namun ponsel-ponsel ini sering kali dibanderol dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan ponsel biasa guys. Jadi terserah kalian ya, kalau memang kalian membutuhkan ponsel Saga ini ya kalian beli aja, tapi kalau enggak juga nggak masalah. Dan tetap ya, ini hanya pandangan dari seseorang aja. Kalau kalian tidak puas ya kalian bisa meriset sendiri ataupun melakukan tes-tes sendiri ya untuk ponsel ini guys. Dan kalau saya pribadi sebenarnya sih nggak masalah ya, karena tujuannya bukan untuk fitur ya, tapi lebih pada keamanan dalam transaksi dari blockchain itu sendiri guys, yang sudah disematkan di ponsel Saga ini guys. Jadi untuk keputusannya terserah pada kita masing-masing. Oke. Jadi untuk sementara ini dulu guys untuk informasi hari ini. Kita akan update lagi jika ada informasi yang menarik guys. Dan seperti biasa kita akan selalu menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.